السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah, merasa diuntungkan dengan berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam. Kalau orang itu diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan dia rawat sampai mati, maka nikmat itu adalah nikmat yang akan jadi asbab dia jadi raja besar dalam ridhonya Allah selama-lamanya, yang kerajaannya paling kecil adalah luasnya 10 kali lipat dunia. Maka tidak ada perkara yang lebih menyusahkan syaitan melebihi kalau orang itu wafat dalam membawa iman. Di antara doa yang paling menyusahkan syaitan adalah kalau dia mendengar seseorang berdoa, Allahumma husnal khatimah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau wafat husnul khatimah, wafat dengan membawa iman. Maka syaitan akan teriak dan akan usaha supaya doa lagi enggak dia ulangi lagi. Doa yang lain-lain, jadi orang kaya, jadi presiden, di DPR enggak masalah lah. Jadi kalau kamu minta husnul khatimah masalah. Maknanya kamu akan jadi orang yang sukses selama-lamanya. Setan langkah pertama akan menggoda manusia supaya dia tidak beriman.
Selepas beriman, setan akan menggoda lagi supaya tidak beramal. Karena perawatan iman adalah dengan amal. Kalau orang sudah beriman dan dia berkesempatan untuk amal, kemudian dia tidak amal, maka hatinya gelap. Imannya menjadi nggak terawat. Apalagi kalau maksiat, imannya tambah menurun cahaya. Apalagi kalau istiqomah maksiat, cahaya iman bisa hilang. Hati yang tempat tinggalnya cahaya hidayah, cahaya iman, menjadi gelap gulita, akhirnya iman nggak punya tempat. Di antara godaan setan untuk orang-orang yang beriman adalah dia digoda supaya tidak menghadiri majlis-majlisnya orang beriman. Majlis yang semata-mata untuk merawat iman, merawat amal. Karena setiap majlis yang diadakan oleh orang beriman hanya karena imannya dan karena jaga amalnya, majelis ini selalu saja dijanjikan oleh Allah lewat Rasulnya bahwa majelis ini adalah majelis yang hadir akan disayang oleh Allah, yang hadir akan diampuni oleh Allah, yang hadir kebaikannya akan menghentikan keburukannya dihapus, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Sampai para ulama mengatakan, andaikan dia punya keburukan 100, hadir di majelis kebaikan, minimal keburukannya terhapus dan akan ditulis 100 kebaikan. Inilah diantara arti hadis qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Keburukan-keburukan kalian yang sekian banyak sekarang selepas hadir majelis kebaikan telah diganti dengan kebaikan yang sekian banyak, minimal sejumlah keburukan yang telah dihapuskan. Ketika kita sholat jamaah, janjinya diantaranya isinya sama. Ketika kita bertemu dengan orang Islam yang lain, kita mengucapkan salam, kemudian kita berjabatan tangan, maka dosa-dosa akan rontok. Apalagi kalau pertemuan-pertemuan kebaikan tadi para hadirin diadakan di masjid-masjidnya Allah, pertemuan kebaikan di tempat yang terbaik, isinya kebaikan, mendatangkan berbagai macam janji yang lain-lain lagi berupa anugerah dan macam-macam kebaikan. Wa qad dhamina Allahu liman kanatil masajid buyutahu ar-rahmata ar-rawha war-rahmata wal jawaz 'ala sirat. Sungguh Allah telah menjamin untuk orang-orang yang masjid jadikan rumah-rumahnya. Dia begitu akrab dengan masjid, kangen dengan masjid, buat amal masjid. Allah jamin 3 perkara, yang 3 perkara ini Allah janjikan dengan sebab buat amal-amal kebaikan di masjid. Memakmurkan masjid dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Di antaranya adalah semacam majlis yang sedang kita adakan. Allah janjikan akan beri ketenangan. Semua manusia perlu ketenangan. Cari di toko tidak dijual. Cari di jabatan ternyata enggak tenang. Cari di kendaraan ternyata juga enggak tenang. Ternyata di antara tempat ketenangan yang dijanjikan oleh Allah lewat Rasulnya adalah kalau kita memakmurkan masjid, semoga termasuk itu. Umat Islam pengen tenang, marilah makmurkan masjid dengan amal. Calon-calon lagi serah tenang, pergilah ke masjid, buat amal di masjid.
Calon-calon presiden ingin tenang, pergilah ke masjid untuk memakmurkan masjid. Selepas jadi pejabat kok nggak tenang, pergilah ke masjid, buat amal masjid, Allah akan datangkan ketenangan. Ketenangan itu nggak tampak para hadirin, tapi bisa dirasakan. Dan orang itu sangat dipengaruhi oleh perasaannya. Kalau orang itu perasaannya nggak tenang, bisa bunuh diri. Kalau orang sudah tenang, walaupun nggak punya harta, walaupun nggak punya jabatan, ayam-ayam aja tidur di pematang sawah pun dia bisa tidur dengan begitu nyenyak. Kalau orang sudah nggak tenang, walaupun dapat kekayaan terbanyak, jabatan tertinggi, nggak bisa tidur kecuali selepas minum oli. La ilaha illallah. Orang itu kalau sudah tenang, jadi pejabat juga tenang, jadi rakyat juga tenang, kaya tenang, miskin juga tenang, laku nikah juga tenang, nggak laku nikah juga tenang-tenang. Coba sahabat Salman Al-Farisi berhadirin. Ketika menyuruh teman beliau yaitu Abu Darda untuk melamar seorang wanita untuk beliau atas nama beliau, maka walinya si perempuan tadi mengatakan, kalau untuk Salman tidak. Kata sebagian ulama, karena Salman Al-Farisi ini walaupun wali besar, tapi umurnya sudah tua. Maka kalau ada calon mertua melihat kita sudah tua, kemudian ragu-ragu untuk menerima, padahal perasaan kita ini soleh, jos, ahli masjid, nggak usah kecewa. Salman adalah teman kita. Ada yang mengatakan sahabat Salman itu para hadirin, ketika beliau masuk Islam umurnya 150 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Ada yang mengatakan 300 tahun. Memang umat Muhammad rata-rata umurnya pendek, bukan berarti nggak ada yang umurnya panjang. Saya kemarin pergi ke Kalimantan Barat, di sana ada orang tua, namanya Pak Muslimin, kurang lebih umurnya 111 atau 120 tahun. Insya Allah. Ketika guru kami ke sini, Maulana Osman, beberapa bulan yang lalu, dia cerita belum lama baru datang dari satu negeri Afrika. Kalau saya nggak salah, negeri Ethiopia. Ketemu dengan seorang ulama besar yang barusan wafat beberapa bulan yang lalu, sebelum dia datang ke sini. Umurnya ulama ini adalah 500 tahun. Jadi beliau itu ketemu dengan musanef-musanef zaman sekian abad yang lalu. Buyut-buyutnya sudah pada wafat, beliaunya masih hidup. Masih hidup, masih meriwayatkan hadis. Beliau ngambil hadis dari, itu termasuk satu-satunya muhadis di dunia yang terdekat sanadnya dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang mengatakan Salman Al-Farisi itu para hadirin, beliau pernah ketemu dengan Nabi Isa. Jadi ketika masuk Islam itu ya sudah umurnya di atas 500 tahun. Apa mungkin Pak? Maka saya ceritakan tadi, sebelum cerita Sayyidina Salman, kita cerita seorang ulama besar dari negeri Ethiopia yang barusan wafat beberapa bulan lalu. Cucunya yang kesekian, kalau nggak salah cucunya yang ke-10 atau berapa sudah banyak yang wafat. Beliau masih hidup. Maka akhirnya Abu Darda malu untuk nemui Salman, akhirnya ketemu. Saya tunggu-tunggu gimana hasil lamarannya. Maka Abu Darda bilang, saya malu, ternyata yang diterima malah saya. Akhirnya saya nikahi. Salman tidak kecewa, seharusnya yang malu saya. Kenapa kok bisa begitu? Iya, berarti saya menginginkan seorang wanita yang telah ditulis oleh Allah menjadi rezeki kami. Ini orang itu kalau imannya benar itu Masya Allah, ayem. Kalau enggak nyalahkan sana, nyalahkan sini.
Akhirnya pusing sendiri. Allah akan berikan kepada dia ketenangan. Warahmata, dan Allah akan sayangi dia. Allah akan sayangi dia. Kalau orang itu sudah disayang oleh Allah, nggak ganteng juga nggak apa-apa, nggak dihormati orang juga nggak apa-apa, nggak terkenal juga nggak apa-apa, sudah disayang oleh Yang Maha Kuasa. Tidak sebaliknya para hadirin. Orang itu walaupun disenangi seluruh makhluk, kalau Allah nggak senang, senangnya seluruh makhluk itu nggak ada gunanya. Wong seluruh makhluk itu nggak punya apa-apa. Disenangi, disimpatii oleh makhluk-makhluk yang dia tidak memiliki dirinya sendiri. Maka hakikatnya dukungannya makhluk, bencinya makhluk pada kita atau senangnya itu sama sekali bukanlah ukuran kesuksesan seseorang, ukuran orang ini beruntung ataupun buntu. Wal jawaz 'ala sirat, dan Allah akan jamin orang-orang yang suka memakmurkan masjid dengan amalan sampai bagikan masjid itu bagikan rumahnya. Allah jamin dia akan lancar dalam melalui jalan menuju surga. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surga ini luasnya adalah 10 kali lipat dunia paling kecil. Maka orang itu kalau dibalas di dunia ini dengan imannya yang paling lemah, kalau bayar ngantuan, ini dunia nggak cukup para hadirin, dia perlu keluar dari planet bumi. Dunia ini para hadirin akan terjadi hari kiamat. Begitu sudah nggak ada orang beriman, dunia ini akan kiamat. Nyawanya dunia adalah orang-orang beriman. Kalau sudah nggak ada orang beriman, dunia langsung kiamat. Langit rontok, bumi, masya Allah, hancur-hancuran, gunung-gunung berterbangan. Tapi bukan berarti para hadirin bumi itu hilang, tidak. Buminya tetap ada. Selepas terjadinya kiamat, ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan ya di dunia ini, Pak. Hanya saja hari kebangkitan kondisinya berbeda dengan hari sebelum kebangkitan. Maliki yaumiddin, Allah adalah yang menguasai hari pembalasan. Begitu orang itu dibangkitkan dari kubur, maka suasana dunia waktu itu para hadirin, waktu hari kebangkitan, suasananya adalah mengikut balasan amal masing-masing. Sebetulnya para hadirin di sini ini juga sebetulnya orang itu amalannya sudah masing-masing para hadirin, tapi belum ditampakkan dan belum dibalas. Majlisnya sama, manusianya sama-sama cucu Nabi Adam, tetapi sebetulnya amalannya beda-beda nih. Ada yang amalannya iman, lepas itu ngantuan. Ada iman, lepas itu rajin sholat jamaah. Ada iman, rajin sholat jamaah, rajin dakwah lagi. Ada iman, rajin sholat jamaah, rajin baca Quran lagi. Maka yang hadir di sini ini kalau Allah tampakkan pembalasannya, nolnya berbeda-beda. Ada yang 5 watt, 10 watt, ada yang hafid Quran wah melebihi matahari. Maka orang-orang beriman akan dibangkitkan dari kuburnya, semuanya membawa cahaya mengikuti imannya masing-masing dan mengikuti mutu dan tingginya dan sempurnanya amalan masing-masing. Ada yang bercahaya dikit,
bercahaya agak besar lagi. Ada yang ahli tahlil tambah lagi, ahli salawat tambah lagi, hafid Quran tambah lagi, alim tambah lagi, syahid tambah lagi, Masya Allah. Imam adil tambah lagi, sahabat tambah terang lagi, nabi terangi pol, rasul tambah terang lagi, melebihi para anbiya, ulul azmi tambah terang lagi, Sayyidul Anbiya nggak bisa dibayangkan bagaimana terangnya. Dibangkitkan dari kuburnya, dari dunia ini para hadirin. Kebangkitan dari kubur itu di dunia ini dengan suasana yang berbeda, suasana ngikut amal masing-masing. Jadi dunia ini masih luas ceritanya para hadirin sampai sirat. Kemudian semuanya diberangkatkan, berangkat bareng-bareng untuk menuju pengadilan. Pengadilannya di dunia ini juga, di sana, di negeri Syam. Kita semuanya akan berangkat dari Indonesia ini pergi ke Syam. Nanti insya Allah yang berangkat yang paling banyak, rombongan yang bercahaya dan yang paling banyak sinarnya itu di antara rombongan terbesar adalah rombongan dari Indonesia. Semoga termasuk kita. Bergerak bondong-bondong menuju mahsyar, mengikuti amal masing-masing. Ada yang kurban, itulah kurban. Teman-temannya pada jalan kaki, sekian banyak yang jalan kaki, dia naik binatang kurban. Jalan kaki itu para hadirin, kalau fisabilillah atau fi taatillah, di dunia ini pahalanya banyak. Kalau di mahsyar jalan kaki ya capek para hadirin. Kemudian ketika dia haus, maka keluar dari tanduknya binatang korbannya air yang siap untuk dia minum. Teman-teman yang tidak punya amalan itu dan tidak punya amalan lain pada susah, pada kehausan. Dia nggak punya cadangan air, dia nggak punya amalan yang cukup untuk mendatangkan air itu, ya akhirnya kehausan. Mereka berjalan di mahsyar, di tengah jalan itu ada penguasa-penguasa yang zalim, yang suka menzalimi rakyatnya. Oleh Allah diletakkan di tengah jalan. Maka waktu itu para penguasa pada teriak-teriak, ngapain sih saya dulu kok semangat banget jadi penguasa, ternyata di sini jadi keset. Ternyata di sini begitu melas nasib saya, itu suka menzalimi jalannya rakyat dan diinjak-injak oleh rakyat. Ini cita-cita dalam hati. Saya telah ditampakkan oleh Allah sebagai orang yang berangkat ke mahsyar dikalungi dengan tanah. Dia dipermalukan di muka umum kalungan tanah. Karena dia waktu hidup telah merobot tanah dengan cara yang haram. Ada yang sebagian diperlihatkan oleh saya dikalungi unta, untanya teriak-teriak di leher dia. Karena dia dulu telah muamalat, telah transaksi urusan unta dengan cara yang haram, maka Allah tampakkan pembalasannya dikalungi unta. Ada yang dikalungi sapi, ada yang dikalungi kambing, dikalungi kezaliman masing-masing. Ada pengkhianat-pengkhianat agama, pengkhianat-pengkhianat amanah. Allah akan permalukan dia, didubur dia, ditusuk. Kemudian diberi bendera, ini adalah si pengkhianat. Berangkat ke mahsyar. Orang-orang beriman, orang-orang yang adil, orang-orang yang wafat fisabilillah, orang-orang yang ahli sholat, orang-orang yang ahli sedekah, dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan-kemuliaan khusus. Para ulama dimuliakan dengan kemuliaan yang khusus. Para anbiya, para rasul apalagi. Berangkat ke mahsyar, di sana ditimbang amalnya. Ini masih di dunia, Pak. Timbangan amal itu di dunia.
menerima catatan amal tangan kanan, tangan kiri, atau tangan kiri itu juga di dunia. Kemudian orang-orang yang telah dinyatakan lolos di antara anugerah yang Allah berikan kepada mereka, silahkan kalian mampir di Telaga Kautsar untuk memastikan kalian adalah bagian dari ahli surga. Semoga termasuk kita. Maka orang-orang beriman, khususnya yang didahulukan umat Muhammad, para ulama mengatakan tidak khusus untuk umat Muhammad saja, karena Nabi kita ini adalah diutus untuk seluruh alam. Seluruh para anbiya adalah bawahannya Nabi kita, maka semuanya diberi izin untuk minum di situ. Ada umat yang begitu tinggi imannya, tinggi amalnya, yang begitu meridhokan Allah dan menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini akan dimuliakan oleh Allah yang memberi dia dari Telaga Kautsar langsung tangan yang mulia, tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dipilih oleh Allah. Walaupun kita tidak layak sekarang untuk itu, kalau Allah pilih kita, ampuni dosa kita, tinggikan derajat kita. Dengan cinta pada beliau, usaha memperjuangkan apa yang telah beliau wariskan kepada kita berupa agama. Almar'u ma'aman ahabba, harapannya kita pun diizinkan untuk ketemu beliau, bahkan menerima minuman dari tangan beliau yang mulia. Andaikan tidak pun diizinkan untuk minum di situ, nggak tahu yang layani siapa, kita telah berarti telah dapat tiket lolos menuju surga. Maka selepas itu orang-orang beriman diperintahkan untuk masuk surga dengan melalui sirat untuk pindah ke planet yang lain. Karena dunia ini nggak cukup untuk jadi balasannya orang iman yang paling lemah imannya. Maka perlu melewati sirat. Ngapain coba melewati sirat? Nggak cukup. Maka kita keluar dari dunia terakhir selepas sampai sirat dibahas. Sebelum itu masih di dunia semuanya. Jadi kalau untuk sampai neraka, begitu kepleset dari sirat itu sudah nyemplung ke neraka. Orang-orang yang ahli masjid, orang-orang yang ahli masjid, Allah akan selamatkan dia menuju planet-planet surga. Semoga termasuk kita. Hadirin di bulan Rajab yang mulia ini. Rajab sendiri artinya adalah mulia. Bulan Rajab, bulan mulia. Al-Asaq, namanya Rajab Al-Asaq, yang begitu banyak anugerah Allah. Allah kucurkan kepada umat di bulan Rajab ini. Anugerah terbesar, terpenting selepas iman, Allah turunkan di bulan Rajab. Anugerah terpenting, teristimewa, yang pertama akan ditanyakan selepas iman, yaitu sholat 5 waktu, yang posisinya adalah posisi terpenting selepas syahadat. Allah anugerahkan di bulan yang mulia ini berarti. Semua amalan selain sholat cukup diwakilkan kepada Jibril untuk menyampaikannya. Tetapi sholat tidak. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil langsung oleh Allah, ketemu dengan Allah bila kaifin wala mithal, untuk menerima anugerah yang terbesar, anugerah untuk beliau dan untuk umatnya, sholat 5 waktu. Kita telah mendengar pentingnya orang amal agama dengan sempurna, yaitu orang-orang takwa yang Imam Nawawi mengatakan semua amalan kebaikan yang di dalamnya ada anugerah-anugerah Allah itu hanya bisa didapatkan kalau dikerjakan dengan takwa.
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Salat begitu penting. Salat juga harus dikerjakan dengan takwa. Sekaligus salat itu adalah merupakan kunci orang akan ditolong oleh Allah untuk takwa kalau dia menunaikan salat dengan sebenarnya. Telah datang seorang sahabat pada Nabi ya Rasulullah SAW. Saya punya teman banyak melanggar. Nabi bertanya, teman kamu masih jaga salatnya apa tidak? Sahabat yang menjawab, masih. Inna salatahu satanha. Sesungguhnya salat dia akan menghentikan dia dari kenakalan-kenakalan. Maka tidak berapa lama sahabat tadi akhirnya ditolong untuk lempeng dan lurus lagi menjadi bagian orang yang takwa karena dia masih menjaga sholat. Jadi intinya para hadirin, di bulan ini ada kunci, segala kunci terlepas iman. Kesuksesan di dalam ketakwaan, pertolongan Allah bersama orang-orang yang takwa. Fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun. Kesuksesan bersama orang-orang takwa. Wa may yuti'illaha wa rasuluhu wa yakhshahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Ampunan dosa bersama orang-orang yang takwa. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi. Kelipatan pahala yang lebih-lebih bersama orang yang takwa. Wa yu'dzillahu ajra. Allah janjikan orang yang takwa akan dimudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa mesti akhirannya itu baik, ridhonya Allah dan surga. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'aqibah lit taqwa. Ini semuanya kuncinya Allah berikan kepada umat Muhammad di bulan yang mulia ini, yaitu dengan dianugerahi salat 5 waktu. Waktu itu para hadirin yang mulia Nabi besar Muhammad SAW barusan berdakwah di Taif. Beliau di sana disusahkan dengan kesusahan-kesusahan yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Beliau dengan sengaja berjalan dari Mekah menuju Taif. Padahal waktu itu transportasi juga biasa beliau gunakan. Beliau biasa naik kuda, bahkan termasuk orang yang termahir dalam urusan naik kuda. Beliau juga biasa naik unta, biasa naik keledai, biasa naik bagal. Taif yang jaraknya lumayan jauh, kalau pakai jalan sekarang kurang lebih 80-an kilo atau lebih. Beliau sengaja jalan kaki menuju Taif. Maka para ulama mengatakan, jalan kakinya Nabi menuju Taif kan sengaja. Yang beliau dibimbing oleh Allah tentu saja. Mencontohkan kepada umat walaupun ada transportasi, kemudahan-kemudahan. Kereta juga bisa, pakai andong waktu itu juga bisa, pakai kereta-kereta yang digeret oleh unta itu bisa juga. Nabi sengaja jalan kaki menuju Taif. Maka kita ini rombongan jalan kaki bukan karena nggak punya duit. Walaupun kadang-kadang zamannya juga punya duit. Tapi maksudnya ini yang bernostalgia Nabi berangkat zaman itu untuk ke Taif sengaja jalan kaki. Ini zaman mobil sudah ada, pesawat sudah ada. Ngapain kamu jalan kaki? Biar ingat Nabi dulu juga jalan kaki sengaja, bukan karena transportasi waktu itu nggak ada. La ilaha illallah. Malaikat-malaikat langit, penduduk-penduduk langit, arwahnya para anbiya yang di langit, melihat manusia-manusia bumi banyak yang biadab kepada Sayyidul Anbiya, maka mereka usul kepada Allah, ya Allah, kami minta Engkau izinkan untuk Sayyidul Anbiya, Nabi akhir zaman, pimpinan para nabi, para rasul, untuk diizinkan bisa diundang ke langit untuk menemui kami di langit.
kami ingin menyambut beliau dengan sambutan yang terbaik. Kami telah rindu pada beliau, penduduk bumi belum pada ngerti derajat beliau. Kami minta supaya diizinkan ketemu dengan beliau. Orang itu kalau takwa, para hadirin, apalagi tingkat orang takwa. Kalau penduduk dunia tidak suka kepada kita, asalkan Allah ridho, Rasul ridho, agama ridho, kenapa kita perlu meninggi? Kenapa kita perlu risau? Andai kan semua ridho, Allah nggak ridho, Rasul nggak ridho, untuk apa kita ini bergembira? Karena semuanya itu sebetulnya adalah kesuksesan yang menipu, kesuksesan yang semu, karena ujung-ujungnya adalah masuk neraka. Maka Nabi kita tengah-tengah beliau istirahat di masjid bersama Sayyidina Ali. Malaikat Jibril datang menjemput beliau, beliau dinaikkan buruk. Yang buruknya ini dikatakan oleh para ulama dalam beberapa riwayat hadis, walaupun sangat lemah. Ini buruknya ini buruk istimewa. Yang sering nangis, ya Allah, saya minta dipilih jadi kendaraannya Nabi akhir zaman Sayyidul Anbiya. Jadi buruk itu jumlahnya banyak, para hadirin, bukan hanya satu. Dari sekian banyak yang terpilih hanya satu. Kadang-kadang kita ini pengen derajat tinggi, anak-anak yang soleh, solehah, amal maqami yang meningkat, tetapi kita belum meningkatkan kecuali tidur kita. Akhirnya peningkatan ketiduran. Ini para hadirin nangis, dia dipilih untuk jadi alat perjalanan beliau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Buruk yang ahli tirakat tidak seperti umumnya buruk. Begitu pula Nabi menceritakan bahwa tidak ada Nabi pun kecuali dia ini pernah naik keledai. Ma min nabiyyin illa wa raqibal khimar. Tidak ada Nabi pun kecuali pernah naik keledai. Dan dalam sejarahnya perkeledaian ada keledai-keledai yang dipilih oleh Allah berkhidmat kepada para anbiya. Nasabnya ini nasab berkhidmat kepada para anbiya. Maka keledai ini juga pada nangis, ya Allah, pilihlah kami sampai bisa berkhidmat kepada Nabi akhir zaman. Akhirnya dari keturunannya keledai yang ahli khidmat ini muncul keledai yang bernama Ufair, dalam sebagian ayat bernama Ya'fur, yang Allah pilih akhirnya menjadi miliknya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Yang terkenal begitu bagus khidmatnya melebihi banyak manusia. Disuruh Nabi untuk memanggil sahabat-sahabatnya, disuruh Nabi untuk begini begitu, paham. Keledai aja paham. Tapi para munafikin tidak paham. Sering dipanggil, Ufair, Ya'fur, sini. Itu panggil Abu Bakar, itu panggil ini, panggil ini. Maka Ufair datang ke rumahnya sahabat-sahabat, manggili sahabat-sahabat yang disuruh Nabi. Sahabat pahamnya kok Ufair datang ke sini atau Ya'fur ke sini, oh ini berarti utusan Nabi. Nabi ini dapat anugerah Isra wal Mi'raj ketika di Masjidil Haram. Orang pengen punya derajat, terus di rumah kok nggak pernah ke masjid, itu sebetulnya ya derajat Ahlul Bait. Terus di rumah terus. Bukan Ahlul Masjid, Ahlul Bait. Yang Ahlul Bait dalam bahasa Arab maknanya banyak. Di antara maknanya adalah para istri. Ahlul Baiti. Di antaranya. Lagi-lagi kok di rumah terus. Harinya beliau berangkat. Ketika beliau berangkat, pertama kali ada gangguan dari setan. Orang memperjuangkan agama ini akan diganggu oleh zahir. Diganggu oleh orang-orang Taif, orang-orang Quraisy. Diganggu oleh batin, serangan-serangan batin yang ingin
untuk menggagalkan, mengganggu kesehatan, mengganggu keselamatan kita. Pekerja-pekerja agama kok enggak wiritan, ujung-ujungnya bisa stres para hadirin. Kalau stres ya stres. Nah, yang lebih parah itu kalau enggak suka wiritan, ujung-ujungnya bisa maksiat. Kalau enggak ingat Gusti Allah, harus ingat siapa? La ilaha illallah. Maka setan tadi begitu semangat usaha untuk mencelakai Nabi. Maka malaikat Jibril mengajari beliau doa-doa penjagaan. Akhirnya malaikat Jibril, akhirnya Rasulullah selamat dari setan tersebut terbakar. Insyaallah kita jaga diri kita berhati. Zikir pagi kita, doa-doa penjagaan. Sekian ratus doa-doa yang telah diijazahkan oleh Nabi kepada umat untuk penjagaan. Maknanya kamu itu jadi umatnya Nabi harus paham kalau nggak dijaga oleh Allah, nggak kuat untuk amal agama itu nggak kuat. Orang itu lupa satu doa aja Pak Harazim, nggak usah banyak-banyak. Lupa Bismillah, padahal dia dalam kebaikan. Lupa Bismillah, sedangkan dia dalam kebaikan, kebaikannya putus dari berkah. Kalau keburukan memang dari awal sudah dapat murkanya Allah. Kullu amrin li balin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Semua perkara yang baik yang tidak boleh bismillah kok terputus dari berkah. Lupa bismillah putus barokah. Orang itu ketemu dengan istri para hadirin pahala. Enggak doa pun pahala. Kurang lebih begitu. Bukan maksiat. Tetapi begitu lupa baca bismillah dan ta'awud, setan ikut dalam pertemuan khusus tersebut. Akhirnya kalau jadi anaknya mengandung unsur genderuwo. Suruh ngaji mundur-mundur terus, suruh gitaran semangat 45. Lupa bismillah, Allahumma jannibna syaitan, risikonya begitu. Doa penjagaan dari Nabi begitu banyak. Nabi kita telah mengijazahkan kepada umat. Di antara kumpulannya apa itu zikir pagi petang yang dikumpulkan para ulama, termasuk ayat-ayat penjagaan, termasuk manzil yang diamalkan oleh ulama-ulama IPB, masya Allah. Katanya orang itu kalau pikirin nggak kuat, nanti zalnya dan kasnya berubah harokat. Jadi zikir menjadi zakat. La ilaha illallah. Dia berangkat. Di tengah jalan ada yang memanggil beliau, Muhammad sini dari arah kanan. Maka malaikat Jibril menerangkan pada Nabi kita, siapa itu Jibril? Itu adalah panggilan Yahudi. Ada panggilan dari kiri, ya Muhammad sini. Siapa itu Jibril? Itu adalah panggilan Nasrani. Orang yang amal agama, para hadirin, kalau tidak lempeng lurus dalam amal agamanya, tidak ikut kurikulum Islam dengan baik, tertib mulai bangun tidur sampai tidur lagi, tertib ngomong, tertib diam, tertib bergerak, tertib duduk, tertib berdiri, yang wajib dikerjakan, yang sunnah disempurnakan. Nanti kalau dia tidak ikut arahan Nabi dengan sempurna, nanti celah-celahnya itu dia akan belok, kalau enggak ke jalannya Yahudi, ke jalannya Nasrani. Ini sudah Allah tampakkan kepada Nabi kita ketika dalam perjalanan menuju sowan kepada Allah. Kemudian beliau ketemu dengan dunia, berupa wanita yang begitu tua, sudah ompong tapi pakai perhiasan yang begitu banyak. Jadi kalau Allah tampakkan dunia itu pada kita para hadirin, insya Allah kita nggak tertarik. Tua engkek, elek, hanya pakai perhiasan saja. Di antara godaannya amal agama adalah
urusan-urusan keduniaan. Gara-gara dunia, akhirnya agamanya terganggu di dalam pelaksanaan. Orang itu punya dunia nggak apa-apa para hadirin. Yang nggak boleh itu tergoda dengan dunia. Kadang-kadang orang itu nggak punya duit tapi otaknya itu dia pengen duit sampai nggak sempat pergi ke masjid para hadirin. Ngitung duitnya orang, nanti saya dapat bagian berapa ya dari caleg ini sampai nggak sempat ke masjid para hadirin. Kayaknya jelas enggak, tetapi mikir duit terus. Ini ahli dunia Pak. Ada orang itu duitnya banyak, tapi nggak pernah masuk ke hati. Bagi sana, bagi sini, akhirnya surganya tambah. Ada juga yang punya dunia juga, dunianya menjerumuskan dia semakin dalam murkanya Allah, dalam nerakanya Allah. Perjalanan Mi'raj itu banyak. Isra ini masih Isra. Terus sampai beliau melewati satu tempat yang begitu harum. Nah begitu tanya siapa itu, apa ini Jibril? Ini adalah bau dari kuburnya Masyitoh, seorang wanita yang beriman, yang berkhidmat pada tuannya Fir'aun. Akhirnya dia digolimi Fir'aun, dibunuh oleh Fir'aun. Dia dimakamkan di sini. Wanginya sampai kecium ketika beliau naik buruk melewati tempat itu. Sejak dulu di antara soft terdepan dalam memperjuangkan iman dan amal adalah di samping laki-laki adalah para wanita. Wanita ini katanya kalau sudah milih sesuatu lebih militan melebihi laki-laki. Katanya dalam sejarah panjangnya manusia, di antara ceritanya wanita itu para hadirin, ketika dunia laki-laki selepas wafatnya Nabi sebagian goyang bahkan sebagian murtad, akhirnya nggak lulus jadi sahabat, nggak ada diceritakan satu wanita pun para hadirin yang murtad. Bahkan bukan itu saja, kita sering dengar hadis sahih, dhaif, mutawatir, maudhu, palsu. Tidak ada seorang rawi wanita pun yang dhaif, kata para ulama. Ajib. Wanita itu nggak ada rawi dhaif. Dalam urusan ini dunia periwayatan kalah dengan wanita. Mungkin laki-laki karena untuk menenangkan istrinya, menenangkan apa, perlu banyak ngibul. Kadang-kadang akhirnya ngibulnya masuk ke riwayat. La ilaha illallah. Bahkan hancurnya kebatilan di akhir zaman ceritanya itu dengan sebab permulaannya fikir dan doanya seorang wanita. Hannah istrinya Fir'aun ketika hamil berdoa. Wanita muslimah yang hamil doanya seperti doanya orang yang sedang berjuang fisik. Meniatkan anaknya yang dikandungan hanya murni untuk agama. Ternyata lahirnya Maryam didoain biar selamat dia dan keturunannya dari godaan setan yang terlaknat. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Maka lahirlah Maryam, dari Maryam lahir Nabi Isa, penghancur seluruh kebatilan di akhir zaman. Ini sejarahnya dari Hannah melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Yang cerita ini begitu dianggap cerita barokah dan keramat.
Banyak ulama kalau mau doa itu menyebutkan ini. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Begitu terus doanya makbul. Nah, biasanya doa untuk melahirkan. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bi rabbil ma'bud. Langsung bayinya keluar, ibunya bisa lari pagi. Atau lari malam. Nah, insyaallah. Yuk, terus berangkat. Sampai ke bukit yang berwarna merah. Qasibul Ahmad. Ra'aitu Musa yusalli fi qabri. Aku lihat Nabi Musa di kubur beliau sedang mengerjakan sholat. Di sholat ini para hadirin adalah amalannya para anbiya. Dihadiahkan oleh Allah kepada para anbiya. Potongan-potongan sholat, ada yang kebagian sholat zuhur, kebagian sholat subuh, kebagian sholat asar, kebagian sholat maghrib, kebagian sholat isya. Lah umat Muhammad, hadiah untuk para anbiya ini dihadiahkan untuk umat Muhammad. Dan para anbiya itu para hadirin semuanya tanpa terkecuali di antara kesibukannya di kubur-kuburnya adalah beliau mengerjakan sholat. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Tabarani, al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun. Para nabi adalah hidup, selepas wafatnya adalah hidup. Yusallun, mereka mengerjakan sholat. Di antara isinya sholat adalah doakan hidayah untuk umat. Arwahnya para anbiya begitu tinggi derajatnya, sudah wafat masih mikirkan hidayah untuk umat para hadirin. Ada orang sering bilang saya ingin dakwah sampai mati. Oh kurang kan? Dakwah itu sampai selamanya. Mikir umat itu sampai selamanya. Itu baru namanya ikut pikir Nabi. Berapa banyak orang dapat hidayah dengan sebab mimpi ketemu Rasulullah. Man ra'ani bil manam faqad ra'ani. Siapa yang lihat aku waktu tidurnya, dia kan benar-benar tanya saya. Ada seorang ustaz, sekarang ustaz di sini, masya Allah. Dia bilang saya ini dulu nggak pernah sholat katanya. Kemudian tiba-tiba saya mimpi ketika saya kuliah semester akhir, mimpi ketemu orang yang ganteng pakai baju hitam. Saya tanya, kamu siapa? Oh ganteng banget. Saya nabimu Nabi Muhammad. Bangun tidur, hari itu juga ada jamaah datang ke kos-kosannya. Wasil ke masjid, akhirnya pergi sholat ke masjid, akhirnya terkesan keluar 3 hari, akhirnya keluar 4 bulan. Lepas keluar 4 bulan, akhirnya mondok di Al-Fatah sampai selesai, sekarang jadi ustaz di Al-Fatah. La ilaha illallah. Di sholat ini kesenangannya para anbiya di kubur-kubur. Bukan hanya sekedar sholat, sampai hari kiamat para anbiya di antara kesibukannya mengerjakan sholat. Doakan hidayah umat, doakan hidayah umat, doakan hidayah umat, doakan keselamatan umat. Di antara isinya sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Doakan umat biar selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya akhirnya beliau sampai ke Masjidil Aqsa. Sebelum itu beliau mampir dulu ke calon Madinah di Yathrib. Beliau di sana dalam sebagian riwayat beliau turun dari buruknya, sholat 5 waktu, sholat 2 rakaat. Malaikat Jibril mengatakan tempat ini yang akan jadi tempat hijrahmu wahai Nabi Muhammad. Ini maknanya kata para ulama, bahwa tempat-tempat yang makbul, tempat-tempat yang digunakan oleh Allah untuk penyebaran agama memang itu tempat-tempat terpilih. Memang itu beda daripada tempat-tempat yang lain. Maka kita ini perlu daftarkan makalah kita, masjid kita, halaqah kita, tempat-tempat pertemuan kita ke langit. Biar kalau di langit tidak ada pilihan, nanti terus muncul kebaikan, dan memproduksi kebaikan tidak berhenti. Maka kita cari tempat yang halal, tempat yang benar-benar hartanya bersih, akhirnya diberkati, makbul, diterima oleh Allah untuk menjadi bagian yang manfaat untuk
tempat tersebut dan untuk umat seluruh alam. Beliau menambahkan buruknya di Masjidil Aqsa. Kemudian beliau naik tangga menuju langit, tangga yang begitu indah, tangga yang akan dilewati oleh nyawanya seluruh orang beriman dan telah dilewati lewat tangga itu. Bukan beliau naik bulog sampai ke Sidratul Muntaha, bukan. Beliau lewat Mi'raj. Namanya kan Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Mi'raj artinya tangga berangkat. Isra ini perjalanan malamnya mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya ini naik tangga mulai dari Baitul Muqaddas sampai. Di kita ini umat Muhammad para hadirin selalu dikaitkan sebelum terutusnya Nabi kita dengan dua masjid. Masjidil Haram tempat hidayah terus sholat ke sana, dan Masjid Aqsa tempat seluruh nyawanya orang beriman akan berangkat menuju ridhonya Allah. Maka kita sebagai orang beriman di samping sayang dengan Masjidil Haram, kita juga harus ada rindu dengan Masjid Aqsa. Kita nanti mau nggak mau pasti semuanya akan ke Palestina para hadirin. Palestina jauh, jangan jauh-jauh, nanti kita kalau lepas yang kita akan sampai ke Palestina. Dan peresmian Nabi kita ngimani seluruh para anbiya adalah di Masjidil Aqsa. Seluruh para nabi sebagaimana beliau-beliaunya pernah datang ke Mekah untuk ibadah, seluruh nabi secara arwah semuanya pernah ke Masjidil Aqsa, sebagian dengan jasadnya. Dua masjid memang luar biasa dan umurnya 11-12. Ketika Nabi kita Adam turun dalam sebagian daerah, beliau diperintahkan untuk memakmurkan atau membangun Masjidil Haram, sekaligus suruh berangkat ke Palestina untuk membangun Masjidil Aqsa. Jadi ini sama-sama awaknya para hadirin. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya, di antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram ini ada Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Beliau naik ke langit pertama, beliau salam kepada Nabi ini, langit kedua Nabi. Dan setiap Nabi di sekelilingnya, sekian banyak arwahnya pengikut beliau diizinkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi itu di langit itu. Nabi bukan, Rasul bukan, karena mahabbahnya dengan para Nabi dan para Rasul diizinkan untuk tetap berkhidmat sampai ke langit para hadirin. Sampai akhirnya beliau sampai ke Baitul Ma'mur, langit yang nomor 7. Beliau di sana ketemu arwah-arwahnya umat Muhammad di samping umat yang sebelumnya, yang wafat sebelum itu, ketika Nabi kita masih hidup. Arwah-arwahnya oleh Allah diizinkan untuk ikut ibadah di Baitul Ma'mur. Begitu mereka ketemu Nabi kita, salam pada Nabi kita, nyambut Nabi kita, dan akhirnya ikut tawaf bersama Nabi kita di Baitul Ma'mur. Masya Allah. Di sana Nabi kita ketemu dengan yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau titip salam kepada umat Muhammad. Wahai Muhammad, aku salam kepada umatmu. Arwahnya Nabi Ibrahim mendoakan umat Muhammad supaya selamat semuanya. Rohnya Nabi Ibrahim. Sebelumnya seluruh Nabi yang ketemu dengan Nabi kita, mereka menjawab salamnya Nabi kita. Roh-roh mereka mendoakan Nabi kita untuk selamat. Sampai akhirnya beliau naik ke langit yang nomor 7, tempatnya Nabi Musa. Yang banyak ulama berpendapat bahwa Nabi yang tertinggi derajatnya, yang disebutkan dalam Al-Qurannya umat Muhammad begitu banyak, beliau dan umatnya
Dia sendiri disebutkan melebihi seluruh nabi yang lain 136 kali Nabi Musa itu. Adalah nabi yang tertinggi derajatnya selepas yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kesimpulannya akhirnya Nabi kita ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat 50 waktu. Begitu beliau turun, Nabi Musa usul, nyawanya Nabi Musa usul, mikirkan dan merisaukan dan memprihatinkan umat Muhammad. Akhir cerita dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Nabi Musa pun masih pengen usul lagi. Wahai Nabi Muhammad, usul lagi. Saya khawatir umatnyamu kalau nanti sholat dari 5 waktu nanti banyak yang bolos nanti. Jadi Nabi Musa bilang gitu, umat saya aja Bani Israel jauh lebih kuat dari umat kamu. Ini masih pada bolos, pada sholatnya nggak 5 waktu tiap hari. Nabi kita mengatakan sudah malu, dan itulah memang yang terbaik untuk Muhammad, yang umat Muhammad adalah yang terbaik sholat 5 waktu. Begitu bersabarnya para anbiya, khususnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa, dengan sebab pikir beliau, usulan beliau, umat Muhammad mendapat keringanan dari 50 waktu menjadi 5 waktu yang pahalanya tetap seperti 50 waktu minimal. Maka kalau ada umat Muhammad nggak ada dengan Nabi Musa itu rasa sholat boleh. Sholatnya pengen sedikit seket ya. La ilaha illallah. Mana kita turun? Kita ikut riwayat bahwa sholatnya Nabi dengan para anbiya itu selepas mi'raj, selepas kenalan dulu para hadirin, kenalan dengan para anbiya semuanya, menyambut beliau dengan sambutan yang luar biasa, penduduk langit nyambut beliau dengan kuasa. Dan beliau tidak pernah ketemu malaikat pun kecuali meresepkan pada beliau, perintahkan umat engkau ya Rasulullah untuk berbekam. Ini diantara resep langit ketika mi'raj, Nabi dapat ijazah dari para malaikat supaya umat Muhammad berbekam. Ini oleh-oleh benar rasanya nih para hadirin. Mungkin para malaikat sudah pada tahu umat Muhammad itu banyak kolesterolnya atau bagaimana. Itu perlu dibekam, banyak sumbatan ini. La ilaha illallah. Dan ketika Nabi kita sebelum mi'raj pun beliau berbekam dulu. Seakan-akan beliau mempersiapkan diri beliau untuk menerima wahyu yang teragung, untuk menerima perintah teragung, biar fresh badannya perlu dibekam dulu. Kurang lebihnya begitu. Beliau turun, seluruh nabi arwahnya mengikuti beliau sampai ke Masjidil Aqsa. Berangkatnya dari masjid menuju taman Masjid Nabawi, menuju Masjidil Aqsa, naik dari tangga Aqsa menuju masjidnya para malaikat, yaitu Baitul Ma'mur, sampai Sidratul Muntaha, balik lagi untuk ke masjid, kemudian merintahkan umatnya untuk makmurkan masjid. Masya Allah, masjid, maka orang yang tidak ahli masjid memang agak sulit para hadirin untuk dapat hidayah dengan porsi yang banyak, agak sulit itu. Karena pembagian hidayah itu di masjid, yaitu Masjidil Haram, kemudian disebar ke seluruh dunia. Maka beliau ngimami arwahnya para nabi, kecuali Nabi Idris dan Nabi Isa memang arwah dan jasadnya. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Khidir juga ikut arwah dan jasadnya, ikut sholat peresmian Nabi kita menjadi Imamul Anbiya. Maka perlu kita ini usaha lagi. Pentingnya iman, pentingnya amal, dimulai dengan amal yang namanya sholat, kunci dari segala ketakwaan. Kemudian Nabi kita pulang, mulai beliau menyampaikan kepentingan yang terpenting selepas iman adalah sholat. Man hanat alaihi sholat bahwa indallahi ahwan. Siapa yang meremehkan sholat, maka dia di sisi Allah lebih remeh lagi. Dia di sisi Allah remeh, nggak punya harga. Semua orang menghargai seseorang, tetapi kalau orang tersebut belum menghargai sholat, dia ini di sisi Allah adalah belum berharga.
yang Nabi mengatakan kalau saya nanti wafat, dengarkanlah nasihatnya Ibnu Mas'ud. Wa ma ahida 'alaikum Ibnu Mas'udin faqbaluh. Apa yang disarankan oleh kalian oleh Ibnu Mas'ud, terimalah. Maka selepas Nabi kita wafat, Ibnu Mas'ud tidak tahan di Madinah. Beliau begitu pedih hatinya kalau melihat jasadnya Nabi, melihat makamnya Nabi, kuburnya Nabi. Orang yang paling beliau sayang telah wafat, maka beliau hijrah ke negeri Irak. Selepas sekian lama, beliau rindu untuk ziarah Nabi. Ini bagian dari tuntutan iman para hadirin adalah rindu kepada Nabi dan pengen ziarahi kubur Nabi. Nabi menjanjikan dalam hadis sahih, man zara qabri wajabat lahu syafaati, siapa yang menziarahi kuburku pasti tak syafaat. Maknanya dia akan wafat husnul khotimah, akan dikenal oleh Nabi kita, bahkan bukan hanya dikenal, akan dibela sampai akhirnya masuk surga. Maka di antara fatwanya banyak ulama, bagi orang yang mampu, orang beriman berkewajiban untuk ziarah kubur Nabi, biar dia daftar menjadi bagian orang yang pasti disyafaati. Kalau kamu ingin doa kamu makbul, doalah dengan lidah yang tidak pernah berbuat dosa. Di dunia dan di akhirat dan selamanya tidak ada lidah yang lebih suci, lebih diterima doanya oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti, yang akan menyelesaikan masalah mahsyar yang terbesar, masalah akhirat yang terbesar. Tidak ada yang melebihi lidahnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjanjikan siapa yang ziarah kubur beliau dan salam kepada beliau, beliau akan doakan orang tersebut selamat. Orang itu kalau didoakan selamat oleh Nabi, ya sudah selamat beneran marah hati. Ibnu Mas'ud akhirnya datang ke Madinah ziarah Nabi. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, saya lihat orang Madinah masih begitu antusias, begitu semangat menjaga salat lima waktu. Selama umat ini sikapnya pada salat begitu itu, maka umat ini akan selalu dalam hidayah. Kita telah menertibkan anak kita untuk sekolah, untuk ngaji, untuk macam-macam program. Selama sholatnya belum tertib para hadirin, ini masih dalam bahaya yang sangat besar. Kemudian yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mendoakan sebagian umat itu dengan doa khusus. Di antaranya adalah umat yang menyampaikan arahan-arahan Nabi kepada umat. Umat yang menyempatkan dirinya untuk mendakwai umat, menyampaikan perkara-perkara yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Beliau mendoakan orang-orang tersebut supaya disayang oleh Allah. Yang mendoakan Sayyidul Anbiya, rahimallahu khulafai. Ini kalau dianggap jumlah insyaiyah para hadirin, artinya doa. Ya Allah, sayangilah. Semoga Allah menyayangi orang-orang yang meneruskan dakwahku, meneruskan amanah yang dibebankan kepada aku. Artinya khalifah itu adalah pengganti. Maka banyak orang mengartikan ya pengganti Nabi, nanti dikira Nabi palsu, ya khulafai penerus perjuanganku aja deh. Kalau pengganti sepertinya terlalu tinggi kalau dalam bahasa kita. Semoga Allah menyayangi para penerus perjuangan. Siapa mereka ya Rasulullah?
alladzina yuballighuna anni khalifah-khalifahku adalah orang-orang yang menyampaikan arahan-arahan dari aku. Inilah diantara maksud tujuan kita hari ini para hadirin, pengen jadi orang yang imannya lurus, meridhokan Allah, menyebarakan Nabi, salatnya benar, yang wajib disempurnakan, yang sunnah dimaksimalkan, disertai membiasakan diri daftar menjadi bagian orang-orang yang latihan menyampaikan agama kepada umat. Kalau jumlah ini jumlah qadariyah, rahimahullah, Allah telah menyayangi para khalifah-khalifah, yang artinya para hadirin, tandanya orang itu disayang oleh Allah kalau mau menyampaikan agama kepada umat. Kalau orang itu belum mau itu jangan-jangan dia belum disayang oleh Allah. Ini kalau jumlahnya jumlah khabariyah ini santi-santi tahu. Ini berita, bukan doa. Berita dari Nabi, ada berita bahwa orang-orang yang menyampaikan agama dari aku telah disayang oleh Allah. Maka kalau kita ingin tahu diri kita ini disayang oleh Allah atau tidak, mau berdakwah atau tidak, diantarakan dakwah iman, dakwah amal, dakwah menuju ridhonya Allah, menuju menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semuanya lihat para hadirin, di antara oleh-oleh Nabi ketika Mi'raj para hadirin, Nabi tampakkan masa depan cerahnya umat Muhammad. Seluruh penjuru mahsyar dipenuhi dengan umat Muhammad. Ini sudah ditampakkan pada Nabi kita. Maknanya kerja-kerja kebaikan untuk umat Muhammad ini akan terus, nggak bisa dihentikan, bahkan akan terus berkembang, bahkan akhirnya maksimal sampai seluruh dunia dapat hidayah semuanya. Sebetulnya itu kalau kita berangkat ya dapat pahala banyak. Kalau nggak berangkat tetap aja agama ini nggak bisa dihentikan. Itu sudah program langit. Bahkan bukan itu saja, dalam riwayat ini para hadirin, Nabi mengatakan bahwa, para ulama mengatakan bahwa Nabi Isa nanti akan dimakamkan di sampingnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan makamnya sudah disiapkan para hadirin antara beliau dengan antara Sayyidina Abu Bakar. Maknanya bagaimana? Program yang pasti cerah prospeknya adalah program kerja agama, akan berhenti kalau dunianya kiamat. Kalau kerja yang lain, kerja pembangunan, kerja perkebunan, persawahan, pertumbuhan, itu mungkin sebelum kita mati aja sudah banyak yang berhenti. Tapi kalau kerja agama memang programnya dari langit, pimpinannya yang belum datang aja kuburannya sudah disiapkan berarti. Wah, ini kerja yang prospek cerah adalah kerja agama. Tentu saja kita tidak boleh mengklaim bahwa yang kerja agama saya saja, tidak boleh begitu para hadirin. Kerja agama dengan makna yang luas, dakwahnya, ngajinya, zikirnya, akhlaknya, dan seterusnya. Maka untuk itu semua, siapa yang siap meluangkan waktu untuk keluar 1 tahun, silakan para hadirin.